Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Wajiz pada pembahasan kitab Shiyam. Telah berlalu pada pelajaran yang kemarin kita menyampaikan definisi tentang Shiyam, baik secara istilah maupun secara bahasa. Demikian pula kita telah membahas dalil-dalil yang menetapkan secara pasti tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Nah, kita lanjutkan. Ini berkata Asy-Syaikh Dr. Abdul Azim Badawi hafidhana wa hafidhahullah, fadluhu, yakni keutamaan puasa. Fadilah yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana seseorang yang beramal dengan suatu amalan, apakah itu sholat, puasa, zakat, jihad fi sabilillah, dan seterusnya, ketika dia mengetahui fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada pada amalan-amalan yang dia lakukan itu, maka dia akan termotivasi untuk bersemangat melakukan amalan yang terkait. Maka bukanlah merupakan hal yang berlebihan jika sekiranya seseorang mengetahui keutamaan dari sebuah amalan, terutama amalan yang akan dia lakukan.
Terkait dengan hal itu, pada pembahasan kita ini adalah perkara puasa. Maka Syekh Abdul Azim Badawi hafidhana wa hafidhahullah menyebutkan beberapa nas yang menunjukkan atau memberikan keterangan tentang keutamaan puasa terkhususnya pada bulan Ramadan. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan yakni dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Yakni seseorang dia berpuasa itu karena keimanannya, kewajiban dia dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia mengimani hal tersebut bukan karena suatu keterpaksaan atau karena ada suatu keinginan tertentu lalu dia berpuasa, tetapi dia berpuasa dengan keimanan wahtisaban dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi bukan berpuasa supaya diet, berpuasa supaya irit, ya dan seterusnya, menurunkan berat badan dan lain-lain. Tetapi memang dia melaksanakan puasa itu karena ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kata Rasulullah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dan di sini subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, bahwa suatu kegembiraan yang akan mereka hadapi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka ini keutamaan, karena tidak ada keutamaan yang lebih istimewa daripada digugurkan dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam jannah. Setiap orang yang beramal dengan amalan saleh atau menghindari sebuah kemaksiatan, tidak lain kecuali dia menginginkan dengan amalan itu agar Allah mengampuninya. Dan Allah membalasnya dengan kebaikan yang paling baik, yaitu jannah. Maka merupakan suatu keberuntungan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan-jalan kepada seseorang supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dalam beramal itu. Nah, salah satunya di sini adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang ketika dia menginginkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, yaitu dia berpuasa pada bulan Ramadan yang dibangun di atasnya keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kata Syekh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shiyam. Setiap amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa. Amalan apa saja yang dilakukan oleh anak Adam, maka amalan itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan memberikan balasan khusus langsung kepada orang yang berpuasa itu. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, tameng, benteng yang membentengi seseorang dari neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa pada suatu hari atau hari dia berpuasa itu, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, maka janganlah dia melakukan perbuatan rafath, perbuatan sia-sia dan perbuatan jahil. Jangan dia melakukan rafath, melakukan sahab, melakukan yajhal. Maknanya berdekatan semua. Ya, kemaksiatan, kerusakan, penganiayaan dan seterusnya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Maka apabila dalam dia keadaan berpuasa itu ada salah seorang mencacinya, dia ada berpuasa lalu ada salah seorang mencacinya, au qatalahu, atau memeranginya, atau yakni berbuat jahil kepadanya, memukulnya atau yang semisal dengan itu, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia berkata inni shaim, aku ini sedang berpuasa, marratain, 2 kali. Dia katakan inni shaim, inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaim atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min rihil misk, daripada parfum misk, daripada minyak wangi. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari baunya minyak wangi misk. Walisaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih.
Yaitu yang pertama, apabila dia berbuka fariha bi fitrih. Dia berbuka, dia apa? Berbahagia dengan berbukanya itu. yakni ketika dia iftar, ya. Naam. Wa idza laqiya rabbah, dan yang kedua apabila dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabbnya, maka manusia nanti di akhirat itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan yang merupakan suatu bentuk kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu, yakni ketika penduduk surga itu melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza laqiya rabbah, dan apabila dia bertemu dengan Rabbnya nanti, fariha bi shaumih, maka dia akan bahagia dengan apa? Puasanya itu. Hadis ini juga hadis muttafaqun alaih. Maka hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah, ya. Beberapa faedah. Faedah yang pertama, memberikan keterangan kepada kita bahwa puasa ini merupakan amalan khusus bagi Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri akan menilai balasannya langsung. Ya kan, kalau kita tahu ya, secara umum itu kan amalan-amalan ditetapkan pahalanya oleh Allah sekian, sekian. Ada yang dilipat gandakan kali 10, kali 700, atau dan seterusnya. Bahkan ada yang tidak terhingga. Tapi disebutkan oleh Allah. Ya. Begitu pula seperti baca Quran, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala, ya. 1 pahala dilipat gandakan dengan 10 kali, atau bahkan 700, dan seterusnya sebagaimana datang dalam hadis Tirmidzi. Tetapi puasa ini tidak disebutkan oleh Rasulullah berapa besar pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan akan hal itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu li wa ana ajiz bih. Puasa itu adalah milikku, untukku, dan aku yang akan memberikan balasan langsung. Berapa besarnya balasan puasa itu? Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Karena semua amalan anak Adam itu untuk dia. Puasa untuk sholat untuk dia, berjihad untuk dia, sedekah untuk dia, baca Quran untuk dia, semuanya untuk dia. Kecuali puasa. Itu untuk Allah khusus, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Karena memang luar biasa puasa ini benar-benar membutuhkan orang yang ikhlas dan penuh dengan keimanan. Ini karena sangat berpeluang dan sangat gampang seseorang itu berpura-pura puasa tetapi dia tidak puasa. Ya, maka perlu pengendalian diri, keseriusan, ya, untuk dia menjalankan ibadah puasa ini. Nah, orang bisa banyak berkilah ketika dia tidak mau berpuasa. Ya, bisa jadi karena dia tidak makan sahur, bisa jadi karena dia tidak baca niat. Ya, bisa macam-macam. Atau bisa jadi juga ketika dia berwudu ya minum air, orang tidak tahu. Ya, maka sangat rahasianya puasa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan ini untuk Allah, dan Allah yang akan langsung memberikan balasan pahalanya. Wasiyamu junnah, yang kedua, puasa itu adalah perisai. Puasa itu perisai, tameng yang membentengi seseorang. Perisai itu kayak salawaku. Salawaku yang membentengi seorang dari anak panah, dari pedang, dari seterusnya, itu salawaku. Puasa itu salawaku yang apa? Yang membentengi seseorang dari neraka. Dari neraka. Dia terhijab dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa faedahnya.
pahalanya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashab fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Maka janganlah dia berbuat rafath. Rafath yaitu kalamul fahish, kata-kata kotor. Dia apa? Mengucapkan kata-kata kotor. Begitu pula yajhal, jadi dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan jahil, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan olehnya. Begitu juga yashab, dia melakukan perbuatan yang sama maknanya, mirip dengan yajhal, dengan yarfuth, sama maknanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in syatamahu ahadun. Jadi ini ada pada puasa ya. Di dalam penggalan hadis ini, hadis qudsi ini menerangkan kepada kita tentang ada pada puasa. Yaitu ketika seseorang yang berpuasa itu dia tidak boleh melakukan ya ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang sia-sia. Dan dia juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan senonoh. Ya, ada orang puasa tapi main kartu, puasa tapi judi, ya, puasa tapi nyambung ayam. Puasa ini perbuatan yang melanggar etika puasa. Karena Rasulullah dalam hadis qudsi ini meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, fa idza kana shaumu yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal. Apabila salah seorang sedang berpuasa, ya, maka janganlah dia melakukan perbuatan berucap dengan ucapan-ucapan kotor. Jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan jahil, ya. Dan ini etika puasa. Nah, kalau ada orang berpuasa dia ulur-ulur waktu, misalnya tunggu waktu berbuka sambil main kartu, nonton sinetron, ya, ini perkara yang batil. Main game, ya, lihat-lihat hal-hal yang tidak benar. Maka ini semuanya apa? Melanggar etika berpuasa, melanggar etika berpuasa. Orang yang berpuasa harus menahan diri dari itu semua, kebiasaan buruk, ucapan-ucapan senonoh, pikiran-pikiran yang rusak, kemudian perbuatan-perbuatan jahil. Dan yang berikutnya, wa in fa in syatamahu ahadun aw qatalahu. Apabila dia dicerca, salah seorang cerca dia atau memerangi dia, memukul dia, menantangnya berantem, falyaqul inni shaim marratain. Maka hendaklah dia mengatakan saya ini sedang puasa 2 kali. Artinya apa? Artinya ini ada faedah. Faedah di sini terkait dengan adab berpuasa juga, yaitu orang yang berpuasa itu hendaklah dia punya pengendalian diri yang kuat. Dia punya pengendalian diri yang kuat dan dia sabar akan hal tersebut. Nah, kalau sangat aneh, sangat menyedihkan kalau kita lihat orang yang berpuasa terus bakalai, ya, adu mulut, ya, apalagi kalau mama-mama, ya, ini bahaya. Ya, atau berpuasa kemudian gosip, berpuasa fitnah, ya. Ini perbuatan yang melanggar etika berpuasa. Bahkan kalau dia dicaci sekalipun, ya sudah, tidak usah balas, tidak usah balas. Dia harus punya pengendalian diri dan dia punya kesabaran. Maka dia katakan ini shaim. Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Yani isyarat bahwa dia tidak meladeni orang tersebut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang ini bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hari kiamat di sisi Allah lebih harum daripada parfum misk.
Nah, karena di sini apa? Suatu faedah ya, suatu faedah bagi orang yang berpuasa. Perubahan bau mulutnya itu karena dia ya tidak makan, banyak diam dan seterusnya, ya bisa menyebabkan terjadinya perubahan bau mulut. Dan ini kalau dia orang yang sedang berpuasa karena hal itu, ya kalau dia orang yang sedang berpuasa kemudian terjadi perubahan bau mulutnya itu, maka bau mulutnya itu di sisi Allah sangat sangat harum sekali pada hari kiamat nanti. Nah, lalu di sini Ustadz, kalau begitu kita tidak boleh gosok gigi kalau puasa, kan bau mulutnya itu lebih harum nanti. Tidak ada, boleh sikat gigi, tidak ada masalah, siwak. Walaupun sebahagian madhab Syafi'i mengatakan kalau matahari sudah zawal, sudah masuk di atas jam 12, yaitu makruh hukumnya, bahkan tidak boleh bersiwak lagi menurut madhab Syafi'i. Tapi ini semua pembatasan yang la aslalah, tidak ada dalil yang qat'i akan hal tersebut. Ya bahkan bersiwak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku, ya la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali hendak sholat. Itu Rasulullah tidak batasi kecuali puasa, tidak. Ya, tidak ada pembatasan di situ. Maka di sini menunjukkan umum, dia berpuasa atau dia tidak berpuasa. Bahkan apa? Ya bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, fabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaim. Ya, seriuslah dalam memasukkan air ke hidung kalau puasa, kalau berwudu, kecuali apabila engkau puasa. Ya, ini kalau puasa jangan keras-keras, nanti ketelan. Tapi tetap aja masukkan air ke hidung. Nah, ini Rasulullah membatasi. Ya, jangan keras-keras, Rasulullah membatasi. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa gosok gigi setiap kali hendak berwudu atau gosok gigi setiap kali hendak sholat, datang dalam dua riwayat itu Rasulullah tidak memberikan batasan kecuali engkau puasa, jangan begitu, tidak ada. Maka dia kembali kepada keumuman. Nah, lalu Ustaz, kalau begitu orang yang gosok gigi kan nanti hilang bau mulutnya, ya. Bukan itu. Ini maksud daripada hadis ini itu perubahan bau mulut. Ya, dari yang normal ke yang tidak normal, ya. Walaupun dia sudah bersiwak, perubahan itu bisa tetap ada saja. Maka itulah yang dimaksudkan nanti pada hari kiamat dia lebih harum daripada bau parfum misk. Ya, bukan berarti orang enggak gosok gigi supaya bau mulutnya itu semakin nampak supaya dia harum nanti di hari kiamat, bukan itu maksudnya. Jangan salah paham ya. Nah, toib, dan memang ada orang yang keliru paham dalam bab ini. Kemudian di sini yang berikut kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Dan dua-duanya dia bergembira dengannya. Ya, karena kita tahu ya, kegembiraan itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Ada yang terpuji. Ada kegembiraan yang tercela, ada kegembiraan yang terpuji. Dan kegembiraan karena yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa sebagai suatu karunia kepada mereka ini adalah kegembiraan yang terpuji. Kegembiraan yang terpuji. Nah, di sini apa kegembiraan mereka? Yang pertama, gembira ketika berbuka, pada saat dia berbuka. Ya, orang yang puasa itu kan dia tahan haus, tahan lapar, tahan dahaga, ya. Pengen makan tapi dia tahan, dan seterusnya. Begitu dia dihadapkan pada saat berbuka itu dengan menu yang beraneka ragam, wah betapa bahagianya dia. Ya. Nah, maka disitulah kebahagiaan milik orang berpuasa. Nah, yang kedua yaitu kebahagiaan yang nanti dia dapatkan di akhirat. Jadi kedua kebahagiaan ini yang salah satunya itu dia dapatkan ketika di dunia, yaitu pada saat dia berbuka.
Ya, yang kedua adalah ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka cukuplah ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa. Puasa punya keutamaan-keutamaan. Nah, selanjutnya kata Syekh, wa an Sahal bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sahal bin Sa'ad dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya ar-rayyan. Pintu itu namanya pintu apa? Ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa nanti hari kiamat masuk dari pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk dari pintu itu. Yuqalu aina shaimun, dikatakan mana orang-orang yang berpuasa itu. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri dan masuk ke pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang ikut nimbrung bersama mereka masuk dari pintu itu. Fa idza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahadun, kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk semua dari pintu itu, uglik, pintu itu ditutup, sudah selesai. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang masuk darinya lagi. Nah, ini juga menunjukkan tentang keutamaan puasa ya. Orang yang berpuasa itu diberikan pintu khusus. Ya, coba saja kalau antum di suatu tempat, ya, antum ada antri-antri begitu, kemudian antum dikasih jalur khusus. Ya, betapa luar biasanya, terhormatnya antum, bangganya ya. Ya, kemudian di situ ada keistimewaan tersendiri. Tidak usah susah-susah kayak orang saja lagi antri mau ambil sembako, antum ada jalan sendiri khusus. Atau orang antri di bank lagi panjang-panjangnya, antum sampai langsung masuk lewat jalur khusus, langsung ketemu sama pemimpinnya ya. Artinya dianggap punya keistimewaan ya. Nah, orang yang berpuasa di hari kiamat itu punya keistimewaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan kasihkan kepada mereka, berikan kepada mereka satu pintu khusus yang mereka tidak berdesak-desakan dengan orang lain ketika masuk di surga. Ya kan, pintu itu, surga itu ada pintu-pintunya, dan masing-masing pintu itu ada orang yang beramal dengan amalan-amalan tertentu. Nah, bagi orang yang berpuasa, ya dia punya pintu khusus, yaitu namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, di sini cukuplah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keistimewaannya orang yang berpuasa. Maka berpuasa itu sangat istimewa. Maka orang yang berpuasa itu mestinya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga adab-adab berpuasa, supaya puasanya itu kualitasnya semakin bagus dan keistimewaannya juga semakin baik. Nah, kalau orang puasa cuma tahan lapar dan tahan haus, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh terhadap puasa yang demikian, yang hanya tahan lapar dan tahan haus. Maka dari itu perlu memperhatikan adab-adab. Orang puasa main game, sia-sia puasanya. Ya, orang puasa main kartu, orang puasa main judi, ya, naam, dan seterusnya. Maka puasa itu harus dijaga dengan jangan melakukan hal-hal tersebut, supaya kualitas puasanya bagus dan juga dia mendapatkan keistimewaan yang sama, yaitu keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, yang berikut daripada hadis ini yang mulia ini tersebut bahwa surga itu mempunyai pintu-pintu, bahkan ada di antara pintu surga itu yang diberi nama. Ya, contohnya di sini dalam hadis ini, salah satu pintu surga itu diberi nama Ar-Rayyan. Taib. Wallahu a'lam bis-shawab ya ikhwan. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berikut ini terkait dengan kesempatan yang mubarakah ini, terkait dengan keutamaan puasa, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
di ba'da dhuhur insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah ba'diyatuh.